Bismillah, teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, insya Allah kita akan memulai daripada rangkaian serial usul tafsir yang mudah-mudahan insya Allah kita berharap akan lanjut ke video-video berikutnya, dan mudah-mudahan aja sampai materi terakhir kita akan bisa sama-sama bahas. Oke, teman-teman yang berbahagia, pada video yang pertama ini kita akan sama-sama mulai dari pengantar terhadap usul tafsir. Nah, sebelumnya ya kan, yang telah kita bahas sebelum video ini, kita membahas bagaimana stimulus yang disampaikan oleh para ulama tentang tafsir atau tentang ilmu tafsir. Nah, yang sekarang kita bahas ya kan teman-teman yang berbahagia adalah usul tafsir, ya kan, yang mana hubungan antara tafsir atau ilmu tafsir dengan usul tafsir ini memiliki hubungan yang sangat kuat, memiliki ikatan yang sangat erat, karena ilmu tafsir atau tafsir Al-Quran itu dibangun daripada pondasi dan asas, yang mana pondasi dan asas itu adalah ilmu usul tafsir. Maka dari itu teman-teman, kita akan membahas ya kan usul tafsir dalam serial yang sama-sama akan kita jalani ini. Nah, teman-teman berbahagia, maka pada video kali ini kita akan sama-sama membahas sedikit pendahuluan agar kita sama-sama bisa ya kan menghadirkan sebuah tasawur, gambaran secara umum, yang mana nanti insya Allah akan kita bahas agak lebih detail. Oke, teman-teman yang berbahagia, pertama kita membahas tentang pengertian. Kita membahas pengertian tentang usul tafsir. Nah, secara bahasa usul tafsir ini terbangun atau terdiri dari dua kata, ya kan? Yang pertama kata usul, yang kedua adalah tafsir. Nah, secara bahasa ini singkat saja, usul ini bermakna asas. Maksudnya adalah pondasi, ya kan? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, atau wa huwa ma yubna alaihi ghairuh itu maksudnya artinya adalah ya sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Nah, maksudnya itu kan adalah pondasi gitu, asas atau pondasi. Nah, ini adalah secara bahasa. Sedangkan tafsir adalah artinya secara bahasa mengungkap, al-kasyf. Nah, sedangkan secara terminologi usul tafsir sebagai kesatuan, sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah definisi, artinya adalah ya kan, menurut beberapa ulama ini adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tafsiril Quran wal hukmu 'inda al-ikhtilaf fi. Adalah ilmu yang darinya itu kita akan mengetahui ya kan tata cara atau bagaimana menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang menjadi titik yang harus kita pahami betul, bahwa usul tafsir ini adalah ya kan jalan yang akan mengantarkan kita kepada tata cara menafsirkan Al-Quran. Wal hukmu 'inda al-ikhtilaf fi, dan juga menghukumi ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam tafsir itu sendiri. Nah, ini adalah ya kan secara ringkas adalah definisi tafsir atau definisi usul tafsir sebagai sebuah mustalah, sebagai sebuah istilah. Nah, ataupun ada juga yang mendefinisikannya sebagai, kalau tadi saya sebutkan sebagai ilmun yu'raf bihi, ada juga yang mendefinisikan sebagai al-usus, ya kan asas-asas, ya kan wal qawaid, dan kaidah-kaidah, wabit, dan batasan-batasan, ya kan, untuk mengarahkan kita dan membantu kita meraih ya kan penafsiran Al-Quran secara benar. Itu sebenarnya hanya perbedaan-perbedaan lafaz dan kalimat yang mana intinya sebenarnya sama. Nah, itu adalah yang pertama. Lalu berikutnya adalah maudhu'u. Yang akan kita bahas adalah subjek kajian daripada usul tafsir. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa teman-teman yang berbahagia, subjek kajian yang ada pada usul tafsir adalah, kata para ulama, al-usus allati tutbat atau tatbit tafsir al-Quran wa yufham biha kalamul mufassirin. Nah, ini yang harus kita perhatikan sekali lagi teman-teman, bahwa yang menjadi subjek kajian daripada usul tafsir adalah al-usus, adalah pondasi atau kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama, ya kan? Ini yang membedakan antara usul tafsir dengan tafsir. Ketika kita membahas tentang tafsir, yang menjadi maudhu'nya, yang menjadi subjek kajian adalah ayat Al-Quran.
ya kan, adalah kalamullah itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Sedangkan usulut tafsir, ya kan, dalam disiplin ilmu usulut tafsir yang menjadi subjek kajian yang akan kita kaji, ya kan, dan dikaji oleh para ulama, ya kan, ini adalah tentang batasan-batasan atau pondasi-pondasi atau kaidah-kaidah yang digariskan oleh para ulama, tentu para mufassirin. Baik itu digariskannya secara tersebar di dari banyak penafsiran-penafsiran para ulama tafsir ini terhadap berbagai ayat, atau dalam mukadimahnya dan lain-lain, itu nanti yang kita akan bahas. Tapi pada intinya subjek kajian yang ada pada usulut tafsir adalah al-usus, ya kan, atau pondasi atau kaidah yang telah digariskan oleh para ulama, ya kan, untuk menafsirkan Al-Qur'an dan memahami, ya kan, perkataan para mufassirin ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, maka ini adalah subjek kajian usul tafsir. Lalu kita lanjut, ya kan, kita lanjut kepada urgensi ataupun apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari usul tafsir. Yang kita dapatkan pertama adalah al-fahmus sahih. Kita akan mendapatkan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar ketika memahami makna Al-Qur'an. Itu yang pasti, karena penafsiran Al-Qur'an ini tidak dibangun dengan hawa nafsu, juga tidak dibangun dengan perasaan, akan tetapi dibangun oleh, ya kan, sebuah kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh para ulama secara turun-temurun, ya kan, dan ini telah disusun, ya kan, sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, yang kedua, kita akan terhindar daripada penyelewengan makna Al-Qur'an, ya kan. Teman-teman yang berbahagia, boleh jadi kita memiliki niat yang baik, kita memiliki maksud yang tulus ingin menafsirkan Al-Qur'an, pertama menafsirkan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita, ya kan, ini tentu adalah niat yang baik. Tapi tanpa adanya usul tafsir, malah kita akhirnya menyelewengkan makna Al-Qur'an, yang mana ini adalah bukan dari bagian penjagaan kita terhadap Al-Qur'an. Nah, maka itu samarah atau buah daripada pembelajaran kita tentang usul tafsir adalah kita akan terhindar dari penyelewengan makna Al-Qur'an. Begitu pula yang ketiga adalah kita bisa menghukumi atau kita bisa menilai, menimbang-nimbang, ya kan, al-ikhtilaf indal mufassirin, perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama tafsir. Nah, kita bisa melihat bagaimanakah, ya kan, perkataan dari para ulama tafsir satu dengan yang lainnya. Nah, kita bisa mengkomparasikannya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita bisa melihat ketika ilmu tafsir berkembang setiap zamannya, nah, maka kita bisa melihat tafsiran-tafsiran baru yang dimunculkan oleh baik itu para mustasyriqin atau para cendekiawan atau para pemikir atau para ahli tafsir yang selalu akan muncul. Ini kita bisa menimbang apakah ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sesuai dengan usul tafsir, atau apakah ini tidak sesuai, artinya ini adalah tafsir yang menyimpang. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka dengan usul tafsir kita akan bisa mendapatkan itu semua. Nah, itu tadi ada 4 perkara. Nah, wanisbatu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini juga yang insya Allah akan mungkin saya bahas lebih agak mendetail di video berikutnya, yaitu berkenaan tentang dari mana sajakah para ulama dan pemikir Islam ini mengambil ilmu usul tafsir. Nah, teman-teman yang berbahagia, boleh kita katakan usul tafsir ini termasuk salah satu disiplin ilmu keislaman yang ditadwinkan, yang dikodifikasikan agak telat daripada disiplin ilmu Islam lainnya, seperti ilmu fiqih, seperti ilmu hadis, ya kan, atau akidah, usulul hadis dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi teman-teman yang berbahagia, ternyata usulul tafsir walaupun menjadi salah satu disiplin ilmu yang termasuk belakangan hadirnya, ya kan, ketika dikodifikasikan, tapi ternyata para ulama terdahulu, ya kan, bahkan dari kalangan ulama-ulama yang ada pada abad ke-3 atau abad ke-7, ke-8 ini telah menghadirkan, ya kan, embrio-embrio yang mana dari situ akan lahirlah ilmu usul tafsir sebagai sebuah ilmu mustaqil, disiplin ilmu yang mandiri. Seperti itu. Nah, dari mana sajakah
embrio-embrio ini hadir, ya kan? Atau embrio-embrio ini muncul. Nah, setelah, ya kan, teman-teman yang berbahagia, setelah dilakukan penelitian oleh, ya kan, ba'da tatabbu' wal istiqra' yang dilakukan oleh para peneliti, akhirnya didapatkan bahwa setidaknya ada 3, ya kan, 3 sumber